lagi dengan Miss Sufian. Pertemuan hari ini kita mau membahas soal hubungan antar sudut. Kita lihat soalnya ya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita baca satu-satu ya. Jika dua sudut lancip digabung akan saling berpelurus. Dua sudut lancip digabung. Saling berpelurus berarti berhubungan dengan 180 derajat gitu ya. Kita lihat. Kalau berpelurus berarti satunya lancip, satunya harus tumpul gitu ya. Maka yang pertama salah. Yang ada poin 1 berarti salah. Kita lanjut ya. Keempat D. Jika dua buah sudut siku-siku digabung akan saling berpelurus. Siku-siku digabung akan saling berpelurus. Benar ya. Berarti jawabannya cacing. Kita cek dulu nomor 3 salah atau enggak. Jika sebuah sudut lancip digabung dengan sudut tumpul, selalu membentuk sudut yang besarnya 180 derajat. Apakah benar? Belum tentu, ya. Yang kedua, jika dua sudut tumpul digabung akan membentuk sudut refleks. Benar. Karena sudut refleks itu besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Gitu ya. Berikutnya, perbandingan besar suatu sudut dengan pelurusnya adalah 2:7. Besar sudut itu adalah besar suatu sudut, anggap sudutnya adalah X. Pelurusnya berarti 180 derajat dikurang X. Perbandingannya 2:7. Berarti bisa kita tuliskan dengan X banding 180 dikurang X sama dengan 2:7. Atau kita buat dalam bentuk pecahan, X per 180 dikurang X sama dengan 2/7. Nah, ini bisa kita kali silang ya. X kali 7, 7X sama dengan 2 kali 180 derajat dikurang X. Berarti 7X sama dengan, ini bisa kita kali ke dalam, 360 derajat dikurang 2X. Kita kelompokin ya yang sejenis ya, berarti ini dengan ini. Maka jadi 7X tambah 2X sama dengan 360 derajat. Berarti 9X sama dengan 360 derajat. Maka X-nya adalah 360 derajat per 9. Sehingga X-nya 40 derajat. Berarti jawabannya ayam. Lanjut. Penyiku suatu sudut besarnya 5/11 kali pelurus. Nih ya. Penyiku suatu sudut besarnya 5/11 kali pelurusnya. Besar sudut tersebut adalah, berarti kita harus misalkan si sudut itu adalah X. Ingat, kalau penyiku itu adalah 90 derajat dikurang X gitu ya. Kalau penyiku berarti berhubungan dengan sudut siku-siku. Oke? Nah, kalau pelurus berarti 180 derajat dikurang X. Ini berhubungan dengan sudut lurus. Nah, berarti kita artikan kalimatnya ke kalimat matematika. Sehingga menjadi penyiku suatu sudut. Maka 90 derajat dikurang X sama dengan 5/11 kali 180 dikurang X. Oke, berarti ini harus kita hilangkan, maka semuanya kita kali dengan 11.
Nah, dikali 11. Berarti ini 11 kali 90 dikurang X sama dengan, ini kan perkalian, berarti 11-nya kali ke salah satu. Berarti kita kali ke 5/11. Itu 5/11 kali 180 derajat kurang X kali 11 gitu ya. Berarti kan ini bisa habis. Nah, sehingga tinggal 5 kali 180 derajat dikurang X. Ini kita kaliin ke dalam. Jadinya 990 derajat dikurang 11X sama dengan 900 derajat dikurang 5X. Ini dikali ya. Maka jadinya kita kelompokin yang sejenis, usahakan yang ada variabelnya sebelah kiri aja. Berarti jadi min 11X tambah 5X sama dengan 900 derajat dikurang 990 derajat. Nah, hasilnya ini adalah min 6X sama dengan min 90 derajat. Maka X adalah min 90 derajat per min 6. Nah, ini bisa dicoret-coret ya. Bagi 3, bagi 3. Bagi 3, 30. Bagi 3, 2. Bagi 2, 15. Maka ini bagi 2, 1. X-nya adalah 15 derajat. Oke, jawabannya ayam. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Katanya AE tegak lurus dengan BE. Kalau tanda T terbalik, berarti ini adalah tegak lurus. Oke? Tegak lurus berarti berhubungan dengan 90 derajat. Kalau begini namanya adalah sejajar. Ya. Nah, kita kembali. Besar sudut BEC 46, ini dia. CED 6Y, ini dia. AED 8Y, ini dia. Kalau tanda seperti ini berarti 90 derajat, gitu ya. Yang ditanya adalah besar sudut AED. AED berarti yang ini. Oke? Nah, kalau mencari AED, maka kita harus dapat nilai Y-nya dulu. Caranya bagaimana? Perhatikan, ini jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Ya, satu putaran, lingkaran penuh, jumlah sudutnya 360 derajat. Berarti kita tinggal jumlahin aja. 90 derajat ditambah 46 derajat ditambah 6Y ditambah 8Y sama dengan 360 derajat. Oke, berarti ini jadi 136 derajat tambah 14Y sama dengan 360 derajat. Maka 14Y adalah 360 derajat dikurang 136 derajat. Maka 14Y sama dengan 224. Sehingga Y-nya adalah, jangan lupa derajat ya, 224 kita bagi dengan 14. Sehingga besar Y adalah 16 derajat. Nah, kita langsung ke sudut AED yang besarnya adalah 8Y. Maka ini tinggal dikali ya, 8 kali 16 derajat. Maka sudut AED adalah 128 derajat. Itu ya, jawabannya cacing. Berikutnya, pada gambar garis yang berpotongan di atas, nilai X yang diperoleh adalah oke. Kalian harus tahu, lihat garis ininya, PS. Ini adalah sudut lurus.
Nah, untuk menentukan si X, maka kita tinggal jumlahin aja. Ingat kembali bahwa sudut lurus besarnya 180 derajat. Sehingga akan diperoleh 7X tambah 3X tambah 2X sama dengan 180 derajat. Jumlahin ini semuanya jadi 12X sama dengan 180 derajat. Sehingga X menjadi 180 derajat dibagi 12. Maka besar X adalah 15 derajat. Gitu ya. Mudah sekali. Lanjut. Pada gambar di bawah ini terdapat sudut AOE sebesar AOE. Ini A, ini O, ini E. Berarti yang mau kita cari adalah ini. Nah, gitu ya. Yang mau kita cari adalah ini. Sehingga kita harus melakukan hal yang sama seperti tadi. Tapi paling gampangnya tinggal lihat aja ini. Coba kita lihat. Ini adalah sudut yang saling bertolak belakang ya. Bertolak belakang. Nah, kalau sudut yang saling bertolak belakang berarti besarnya sama ya. 96 derajat. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini 4P bertolak belakang juga dengan ini kan? Berarti pun ininya sama, 4P derajat. Nah, setelah itu kita cek lagi. Berarti satu garis penuh ini besarnya adalah 180 derajat. Karena sudut lurus ya. Sehingga dari sini kita langsung bisa kerjain. Berarti sudut AOF ditambah sudut EOF ditambah sudut DOE besarnya 180 derajat. Berarti kita tinggal substitusi. AOF 96 derajat ditambah sudut EOF adalah 3P ditambah sudut DOE itu ya 4P sama dengan 180 derajat seperti tadi. Berarti ini jadi 96 derajat ditambah 7P sama dengan 180 derajat. Berarti 7P sama dengan 180 derajat kita kurangkan dengan 96 derajat. Ini pindah rumah ya. Ini pindah rumah kemari. Oke. Maka si 7P adalah 84 derajat. Sehingga P-nya adalah 84 derajat kita bagi dengan 7. Sehingga besar P adalah 12 derajat. Nah, yang mau kita cari kan yang ini tuh. Ini ya, dari sini sampai kemari ya. Si AOE. Berarti kita harus tahu besar sudut ini. Nah, diperoleh dari mana? Udah tinggal masukkan aja ya. Ini Miss tandain dulu. Berarti kita tinggal masukin besar sudut EOF yang tadinya adalah 3P, berarti ini tinggal dikali ya. Ini jadi 3 kali P, P-nya 12 derajat, maka jadi 36 derajat lah besar sudut EOF. Maka besar sudut AOE adalah 96 tambah 36, gitu ya. Ini tuliskan di sini. Maka besar sudut AOE adalah 96 derajat ditambah
36 derajat, gitu ya. Maka hasilnya adalah 132 derajat. Jawabannya cacing. Berikutnya, besar pelurus AOC. Oke, kalau katanya pelurus AOC, berarti yang kamu cari bukan AOC, tapi siapa? Pelurus AOC, BOC. Oke, pelurusnya BOC. Nah, berarti kita tahu bahwa ini adalah sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Maka kita tinggal jumlahin ya. Berarti 5A tambah 60 derajat tambah 3A sama dengan 180 derajat. Mau dideketin langsung boleh. 5A tambah 3A tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Maka ini 5A tambah 3A 8A tambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 8A sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Sehingga 8A adalah 120 derajat. Sehingga ini kita bisa peroleh A-nya sama dengan 120 derajat kita bagi dengan 8. Besar sudut A adalah 15 derajat. Nah, berarti dengan mudah kita bisa dapat ini 3 kali 15, gitu ya. Berarti besar sudutnya 45 derajat. Jawabannya bola. Next, pada gambar garis yang berpotongan di atas, EM tegak lurus GK. Berarti ini sudah pasti 90 derajat. Oke? Besar pelurus FMG adalah, kita cari FMG-nya dulu. Ingat ya, yang dibilangnya pelurus. FMG. Pelurus FMG. FMG itu adalah ini. Oke, maka pelurusnya adalah ini. KMF. Berarti kalau kita tulis di sini pelurusnya adalah KMF. Jangan lupa tanda sudutnya ya di depan ya. Berarti ini pelurusnya sudut KMF. Berarti ini ya. Nah, maka dari itu kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Caranya gimana? Seperti tadi. Kalau yang ini adalah 3N, maka yang ini pun 3N. Saling bertolak belakang, gitu ya. Berarti ini bisa kita peroleh. Besar sudutnya 180 derajat. Ya, berarti kita tinggal jumlahin. 3N tambah 2N tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 3N tambah 2N, 5N tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 5N sama dengan 180 dikurang 90, maka 5N adalah 90 derajat. Kita bagi 5 berarti ya, berarti N sama dengan 90 derajat per 5. Maka N-nya adalah 18 derajat. Nah, berarti kalau tadi itu sudut pelurusnya KMF, maka kita bisa peroleh sudut KMF itu adalah sudut FME ditambah sudut EMK. FME-nya udah ada belum? Belum ada. Ini berapa? 2N. Berarti 2 kali 18, yaitu 36 derajat.
Maka kalau kita tuliskan, ini menjadi 36 derajat ditambah 90 derajat, hasilnya 126 derajat. Gitu ya. Berikutnya, di sini katanya ada gambar PL tegak lurus dengan KM. PL tegak lurus dengan KM. Tentukan penyiku NLM. Tanya penyiku. Berarti penyiku NLM adalah ini ya. Ini penyikunya. Oke? Berarti kita tinggal cari A-nya aja. Jumlah sudutnya ini pasti 90 derajat. Oke, karena dia tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti siku-siku, ya. Maka tinggal kita jumlahin 6A tambah 3A sama dengan 90 derajat. Berarti 9A sama dengan 90 derajat. A-nya 90 bagi 9 sehingga A 10 derajat. Nah, berarti penyikunya tadi adalah sudut NLP. Berarti langsung aja ya, sudut NLP adalah 6A. Berarti 6 kali 10 derajat, yaitu 60 derajat. Jawabannya cacing. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Katanya AO tegak lurus sama CE. Berarti kalau ini tegak lurus, otomatis ini pun tegak lurus. Ya, besar sudutnya 90 derajat. Maka besar penyiku AOB adalah, kita cek, AOB-nya di mana? AOB-nya adalah ini. Berarti penyikunya yang mana? Yang ini. Berarti penyikunya adalah si sudut BOC. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan. Ini mudah sekali bisa kita lihat dari sini. Ini adalah sudut yang saling berpelurus. Oke? Kalau saling berpelurus berarti kita dengan mudah akan mendapatkan ini. Dapat dari mana? 180 derajat dikurang 147 derajat, gitu ya. Maka hasilnya adalah 33 derajat. Sekarang kita cek. Sudut yang ini bertolak belakang dengan ini. Berarti yang ini pun besarnya adalah 33 derajat. Maka sudah langsung dapat jawabannya 33 derajat. Gak usah pusing-pusing ya. Set. Berikutnya, sudut A 4 kali sudut B. Jika sudut A dan sudut B berpelurus, berarti kalau digabung 180 derajat. Maka penyiku sudut B adalah, kalau dibilang penyiku berarti berhubungan sama 90. Berarti 90 dikurang sudut B. Oke, mari kita proses. Sudut A tambah sudut B adalah 180 derajat gitu ya. Sudut A tambah sudut B 180 derajat. Nah, sudut A 4 kali sudut B. Berarti kita bisa tulis ya. Sudut A ini adalah 4 kali sudut B. Tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Maka 4 sudut B tambah sudut B adalah 5 sudut B. Sehingga 5 sudut B adalah 180 derajat. Maka sudut B adalah 180 derajat kita bagi dengan 5. Sehingga sudut B besarnya adalah 36 derajat. Nah, dari sini kita langsung bisa dapat penyikunya. Penyiku dari sudut B adalah, kita tuliskan ya, penyiku sudut B. Berarti 90 derajat dikurangin dengan sudut B, maka ini jadi 90 derajat dikurang dengan 36 derajat. Hasilnya adalah 54 derajat.
Jawabannya cacing. Yang terakhir, bentuk besar sudut yang bertolak belakang dengan POR. Berarti besarnya sama ya, POR. POR adalah ini. Yang bertolak belakang sama POR adalah sudut ini. Oke, bertolak belakang sama POR adalah sudut TOQ. Sudut POR pasti akan sama dengan sudut TOQ karena dia saling bertolak belakang. Berarti ini tinggal kita cari aja ya. Nah, ini kan kalau dijumlahin besar sudutnya 90 derajat, gitu ya. Kok 90? 180 ya, karena saling berpelurus. Besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya udah tinggal dijumlahin. Kalau ada tanda seperti ini, berarti besarnya 90 derajat, gitu ya. Maka, kita bisa cari langsung 5x tambah 90 derajat tambah 4x adalah 180 derajat. Ini langsung aja bisa ya. 5x tambah 4x, 9x tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 9x adalah 180 dikurang 90. Maka 9x adalah 90 derajat, sehingga si x-nya 90 derajat per 9. X-nya 10 derajat. Oke, maka untuk mencari si TOQ, kita harus dapat ini dulu. Maka si, ini digarisin dulu, si sudut POS yang besarnya adalah 5x, maka hasilnya 5 kali 10 derajat, yaitu 50 derajat. Sehingga sudutnya si TOQ adalah 90 derajat ditambah dengan 50 derajat, yaitu 140 derajat. Jawabannya dodol. Ingat ya, TOQ besar sudutnya sama dengan POR. Oke, selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kamu mengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.